Permisi Mbak, saya mau nebus resep. Ini resepnya. Oh iya, baik Mbak. Sebelumnya perkenalkan, saya Dinda Permata, apoteker yang bertugas di apotek ini. Boleh saya tahu saya bicara dengan Mbak siapa? Nama saya Sista Mbak. Oh ya, baik Mbak Sista. Jadi ini ada resep yang ditulis oleh Dokter Nisa ya pada tanggal 13 Desember 2022. Di sini ada 3 jenis obat Mbak untuk Sista usia 22 tahun. Alamat Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 1, Lajanan. Baik Mbak, jadi ini resep untuk Mbak Sista sendiri ya? Apakah benar? Iya benar, itu resep pribadi buat saya sendiri. Oh ya baik Mbak, jadi di apotek kami ini ada layanan konseling Mbak. Tujuan dari konseling ini untuk mengoptimalkan pengobatan yang akan Mbak Sista jalankan nantinya. Konseling ini berlangsung sekitar 5-10 menit. Apakah Mbak Sista punya waktu luang dan bersedia untuk melakukan konseling? Iya Mbak, saya bersedia. Ya baik Mbak, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Kita bisa melakukan konseling di dalam ya Mbak? Iya. Baik Mbak, silahkan duduk. Baik Mbak, apakah sebelumnya sudah disampaikan oleh dokter terkait diagnosis dan obat yang telah diresepkan oleh dokter? Sudah Mbak, dokternya cuma bilang saya kena penyakit diabetes mellitus sama kolesterol. Terus saya dikasih resep 3, itu tuh ada insulin, terus Amaril sama atorvastatin. Baik Mbak, apakah sebelumnya sudah disampaikan oleh dokter terkait aturan penggunaan obatnya? Belum Mbak, dari dokternya nanti dibilangnya dari apotekernya bakal dijelasin gitu. Oh ya baik. Terus apakah sudah disampaikan juga oleh dokter terkait harapan dari pengobatan yang Mbak Sista lakukan ini? Nggak ada Mbak, dokternya cuma bilang itu aja. Oh ya baik Mbak. Baik Mbak, apakah bisa diceritakan terkait gejala dan keluhan yang Mbak Sista alami? Saya tuh sering ngerasa haus walaupun tuh saya sering minum. Terus saya sering merasakan lapar, terus juga sering buang-buang air kecil kayak gitu. Oh ya baik Mbak. Kemudian apakah waktu Mbak pergi ke dokter Mbak menerima hasil pemeriksaan lab? Ada Mbak, tapi saya nggak bawa. Oh ya baik. Apakah Mbak Sista punya riwayat penyakit lain? Nggak ada. Baik. Kemudian apakah Mbak memiliki riwayat alergi obat? Nggak ada juga. Oh ya baik. Baik Mbak Sista, jadi ini saya bawakan obatnya ya. Di sini ada 3 macam obat berdasarkan resep yang Mbak tebus. Yang pertama ada insulin dan Amaril ini untuk diabetesnya. Kemudian ini atorvastatin untuk kolesterolnya ya Mbak. Iya. Jadi saya mau jelaskan gejala dan keluhan yang sudah Mbak Sista sebutkan tadi itu merupakan gejala dari penyakit diabetes mellitus yang Mbak Sista derita. Kemudian hasil yang diharapkan dari pengobatan yang dilakukan ini itu untuk mencegah terjadinya perpanjangan atau komplikasi dari penyakit Mbak Sista. Kemudian untuk meringankan gejala atau keluhan yang sudah Mbak Sista alami yang seperti Mbak Sista sebutkan tadi, dan juga untuk menjaga kadar gula darah dan juga kolesterol Mbak Sista supaya tetap berada dalam batas normal. Baik, saya mau konfirmasi sebelumnya, apakah Mbak Sista sudah pernah menggunakan insulin atau yang pertama kali? Belum pernah Mbak, baru pertama kali. Oh ya baik. Jadi saya mau jelaskan sedikit ya Mbak mengenai insulinnya ini. Ini ada Levemir ya Mbak. Levemir ini adalah insulin. Ini diberikan untuk diabetes mellitus Mbak Sista. Tujuannya untuk mengontrol gula darah Mbak Sista supaya tetap berada dalam batas normal. Ini dapat diberikan melalui penyuntikan di bawah kulit ya Mbak. Diberikannya 1 kali sehari pada malam hari sebelum tidur. Jadi ini dapat Mbak Sista suntikan di beberapa bagian tubuh seperti di lengan atas, kemudian di paha, di bokong, dan juga di perut. Untuk penggunaan di perut Mbak Sista dapat berikan dengan jarak 3 jari dari pusar ya Mbak. Ya, kemudian untuk penyimpanan insulinnya, untuk yang belum dibuka atau belum pernah dipakai, ini disimpan di lemari pendingin ya Mbak, tapi jangan dibekukan di freezer. Nanti kalau sudah dipakai, sedang digunakan, Mbak Sista bisa simpan pada suhu ruangan, tetapi terlindung dari cahaya matahari dengan tutupnya harus selalu terpasang ya Mbak. Untuk insulin yang sudah dipakai ini Mbak Sista bisa gunakan selama 4 minggu. Kemudian sebelum menggunakan untuk disuntikan, ini dikeluarkan dulu dari lemari pendingin sekitar 30 menit ya Mbak sebelum digunakan. Jadi
Jadi sebelum melakukan penyuntikan, Mbak Sista cuci tangan terlebih dahulu ya. Kemudian dipersiapkan pen insulinnya, dibuka penutup pen insulinnya, kemudian Mbak Sista buka kertas pembungkus jarum, itu dipasang pada bagian ujung insulinnya, pen insulinnya dengan cara diputar. Kemudian pastikan di dalam insulinnya tidak terdapat gumpalan dengan cara memutar insulin seperti ini ya Mbak, kurang lebih sebanyak 10 kali. Kemudian lepaskan penutup luar jarumnya sehingga jarumnya tampak ya Mbak, dan pastikan tidak ada udara di dalam insulinnya, dan insulin dapat berfungsi dengan baik. Kemudian Mbak Sista pada pengaturan dosisnya atur ke unit 1 atau 2 dengan cara diputar, kemudian tahan insulin dengan jarum menghadap ke atas seperti ini, kemudian tekan bagian dosisnya sampai insulin keluar sedikit. Tombol pemutarnya ini harus kembali ke 0 ya Mbak, setelah insulin terlihat di dalam pen. Kemudian diatur dosisnya dengan memutarkannya. Kemudian Mbak Sista pilih lokasi penyuntikannya. Jika Mbak Sista mau menyuntikkan di bagian perut, ya saya contohkan seperti yang saya bilang tadi dengan jarak 3 jari dari pusar. Itu bagian yang akan disuntikannya Mbak Sista usap terlebih dahulu dengan kapas alkohol. Kemudian pen insulinnya dipegang dengan 4 jari seperti ini dengan ibu jarinya pada bagian dosisnya ya Mbak, tombol dosis. Kemudian bagian perutnya tadi dicubit dengan 2 jari sedikit. Kemudian pen insulinnya ditusukkan. Kemudian ditahan dengan tombol dosisnya ditekan sampai klep dosisnya kembali ke 0. Kemudian ditahan sekitar 5-10 detik untuk memastikan insulinnya benar-benar masuk dan tidak keluar. Setelah itu lepaskan cubitan, pen insulinnya dicabut, kemudian diusap lagi dengan kapas alkohol bagian yang sudah disuntikan tadi. Lalu bagian jarumnya ini kita tutup kembali dan kita lepas dari insulin pen dan dibuang ke tempat sampah ya Mbak. Kemudian tutup pen insulin dengan penutup bagian luarnya untuk digunakan pada penggunaan selanjutnya. Kemudian ada beberapa catatan. Jadi jarumnya ini Mbak Sista gunakan hanya untuk 1 kali penyuntikan ya Mbak, tidak boleh digunakan berulang. Dan untuk lokasi penyuntikannya harus berganti-ganti, tidak boleh di lokasi yang sama. Kemudian untuk yang kedua ini ada obat amarilnya Mbak. Ini untuk mengontrol kadar gula darah Mbak Sista juga. Diberikan sebanyak 3 kali sehari 1 tablet. Diminumnya setiap 8 jam. Saya contoh ya Mbak, misalnya pagi Mbak Sista minum pada pukul 6 pagi, selanjutnya Mbak Sista minum pada pukul 2 siang, kemudian malamnya pada pukul 10 malam, begitu ya Mbak. Diminumnya dapat diminum bersama dengan makan. Jadi untuk obat diabetesnya ini ada beberapa catatan juga yang mau saya berikan. Jika ini tidak selalu mengalami ya Mbak, untuk pasien jika Mbak Sista mengalami gejala penurunan glukosa secara mendadak, misalnya Mbak Sista mengalami lesu, mengantuk, keringat dingin, atau mata berkunang-kunang, itu Mbak Sista bisa langsung istirahat ya Mbak selama 15 menit untuk memulihkan. Kemudian Mbak Sista juga bisa sediakan permen, makanan manis seperti permen atau minuman manis untuk penanganannya. Jika dirasa efeknya itu mengganggu aktivitas Mbak Sista bisa konsultasikan ke dokter. Ya baik. Kemudian ini yang ketiga ada atorvastatin ya Mbak. Ini obat untuk menjaga kadar kolesterol Mbak Sista supaya tetap normal. Ini diminumnya 1 kali sehari pada malam hari. Sebelum tidur bisa diminum pada pukul 9 setelah makan ya. Diusahakan setiap harinya minumnya pada waktu atau pada jam yang sama. Apakah yang sudah saya jelaskan tadi bisa Mbak Sista mengerti? Iya, ngerti. Baik Mbak Sista, jadi selain terapi utama ini, saya juga menyarankan Mbak Sista untuk melakukan terapi pendamping atau terapi non farmakologi ya Mbak. Mbak Sista dapat lakukan dengan menjaga pola makannya, dengan melakukan diet rendah karbohidrat dan juga rendah lemak jenuh untuk menjaga agar kadar gula darah dan juga kadar kolesterol Mbak Sista ini terjaga dalam batas normal, tidak meningkat terus-menerus gitu ya Mbak. Kemudian Mbak Sista harus rajin berolahraga. Seminggu itu minimal 3 kali lah Mbak dapat Mbak Sista lakukan, tiap kali itu 30 menit. Bisa juga dengan berjalan-jalan santai 30 menit. Kemudian juga Mbak Sista jangan lupa konsumsi buah dan sayur. Baik.
baik. Jadi konselingnya itu Mbak dari saya. Apakah Mbak Sista bisa menjelaskan ulang apa yang sudah saya sampaikan tadi terkait penggunaan dan penyimpanan obat ini? Iya bisa. Jadi untuk ini insulinnya ini namanya Levemir. Terus cara penggunaannya ini juga nggak boleh disimpan di freezer, ditaruh di dalam kulkas. Terus sebelum menyuntikan mencuci tangan terlebih dahulu. Habis itu bagian yang disuntikan itu ada di lengan atas, di paha atau di bokong, terus di perut bagian 3 jari, di 3 jari Dari pusat. ya dari pusat. Terus caranya ini diatur dulu bagian berapa dosisnya. Habis itu disuntikan di bagian perut dengan cara dicubit terlebih dahulu. Habis itu ditusukkan, tapi nunggu 5-10 detik baru dilepas cubitannya, baru ditarik pennya. Habis itu ininya dilepas jarumnya, terus jarumnya cuma bisa dipakai sekali. Terus untuk obat ini diminumnya 3 kali sehari, setiap habis makan per 8 jam juga. Terus ini obat kolesterolnya 1 kali sehari dengan jam yang sama, kalau bisa habis makan terus sebelum tidur. Ya, pada malam hari ya Mbak. Iya. Terus untuk terapinya tadi disuruh banyak makan yang mengandung rendah karbohidrat sama lemak jenuh. Habis itu disuruh makan buah-buahan sama sayur-sayuran, terus olahraga yang teratur. Ya, jadi benar ya Mbak Sista sudah mengerti apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih banyak Mbak Sista untuk waktunya sudah mengikuti konseling ini. Ini obatnya saya berikan Mbak Sista, untuk pembayarannya Mbak Sista bisa lakukan di bagian kasir ya Mbak. Ya. Terima kasih, semoga lekas sembuh. Ya, makasih Mbak. Ya.